Tanpa aku sadari mereka janjian untuk pergi bersama. Maksud Risa tadi menolak itu hanya alasan agar aku percaya bahwa tidak ada kejadian atau hal-hal yang terjadi di belakangku. Betapa halusnya permainan mereka di belakangku, mereka mulai sangat dekat setelah kejadian itu. Di tengah perjalanan Risa menunggu Mas Doni yang baru saja berangkat di sana, mereka bertemu janjian untuk pergi bersama. Mereka merencanakan ini melalui chat WhatsApp tanpa aku sadari. Ilham, Mas Doni lama banget, ujar Risa yang sudah bertemu dengan Mas Doni di jalan. Maaf ya Risa, Mas sengaja biar mbakmu tidak curiga, ujar Mas Doni yang ternyata di belakang membohongiku. Ayo Mas, kita berangkat, nanti keburu telat, ujar Risa yang takut terlambat kuliah. Sudah bertemu dan mereka langsung saja melanjutkan perjalanannya. Aku yang berada di rumah tidak tahu permainan yang sedang dilakukan oleh suami dan adekku sendiri. Sore harinya Risa pun pulang setelah kuliah dengan wajahnya yang sangat sumringah. Memegang handphone sambil berjalan sambil tersenyum membuatku penasaran Risa kenapa. Aku pun langsung bertanya kepada Risa, "Kamu kenapa, Dek? Kok kelihatan bahagia banget habis pulang kuliah?" Ucapku bertanya karena aku sangat penasaran. "Mbak, aku senang banget hari ini. Reza katanya mau ngelamar aku," ucap Risa berjalan untuk menghampiriku. "Kamu serius, Dek? Kapan Reza bilang hal itu?" Ucapku yang langsung senang sekali. Risa membawa kabar baik hari ini membuatku tenang, akhirnya ada orang yang akan menjaganya. Iya, tadi dia bilang pas aku pulang kuliah sama dia, di jalan dia bilang mau ngelamar aku, Mbak, ucap Risa dengan raut wajah yang sangat bahagia. Alhamdulillah, Mbak senang banget dengarnya. Semoga Reza menepatinya, Dek, ucapku kepada Risa. Rasanya bahagia sekali, akhirnya adikku satu-satunya bisa menemukan dambaan hatinya. Dulu aku tidak pernah melihatnya dekat dengan siapapun, tapi kini ada laki-laki yang akan berniat baik. Kali ini aku percaya bahwa Reza adalah laki-laki yang benar-benar serius dengan Risa. Karena Reza bisa membuktikan bahwa dia akan bisa melindungi dan menjaga Risa. Nanti, setelah mendengar kabar baik dari Risa tadi, aku memutuskan menelpon ibu untuk memberitahu kabar tersebut. Pasti ibuku akan senang sekali mendengar anak kesayangannya akan dilamar oleh sosok baik seperti Reza. Halo Ibu, aku punya kabar baik ini, Bu. Pasti Ibu bakalan senang banget dengarnya, ucapku. Memberitahu dengan kegirangan membuat ibu langsung penasaran. Kabar baik apa, Dian? Kamu membuat ibu penasaran saja, ucap ibu juga ikut penasaran. Risa bakalan dilamar oleh Reza, Bu. Akhirnya anak ibu menemukan pasangan terbaiknya, ucapku memberitahu ibu. Kamu serius, Dian? Yalah, ibu senang sekali dengar kabar ini, ucap ibu yang sangat bahagia sekali. Tapi rasanya ada yang kurang saja saat momen ini, yaitu karena bapak sudah tidak ada. Andai kalau bapakmu masih ada, pasti dia akan senang sekali melihat Rani mendapatkan orang baik, buajar ibu yang teringat sosok bapak. Ibu nggak usah khawatir lagi. Dian yakin Risa insya Allah bersama orang yang baik, Bu, ucapku untuk meyakinkan ibu agar tidak sedih lagi. Selesai memberitahu ibu, nanti aku tinggal memberitahu Mas Doni. Pasti dia juga akan senang sekali mendengar Risa akan dilamar oleh teman satu kantornya. Sebelum azan maghrib ternyata Mas Doni baru saja pulang. Aku langsung memberitahu kabar baik ini dengan wajahku penuh dengan bahagia. "Kamu bahagia sekali hari ini. Ada apa?" ucap Mas Doni yang sudah berada di rumah dan melihat wajahku yang berbeda. "Mas, kamu tahu nggak Risa bakalan dilamar sama Reza?" ucapku penuh kegirangan. "Dilamar Reza? Aku senang sekali dengarnya," respon Mas Doni yang sepertinya biasa saja. "Kita secepatnya harus persiapkan kebutuhan untuk lamaran Risa nanti, Mas," ucapku. "Ya, nanti saja kita persiapkan. Aku mau istirahat dulu," ucap Mas Doni yang sepertinya tidak senang mendengar kabar ini dan langsung berjalan menuju kamar. Kenapa ya kok respon Mas Doni biasa saja mendengarkan kabar baik Risa ini, atau
Jangan-jangan ada yang ditutupin ya dari aku, makanya respon Mas Doni. Begitu saja, ucapku dalam hati karena heran melihat Mas Doni seperti itu. Tapi aku berusaha untuk tenang, mungkin saja Mas Doni seperti itu karena capek baru pulang kerja. Seminggu berlalu setelah Risa memberitahu kabar baiknya, aku sudah selesai mempersiapkan pakaian yang akan aku gunakan bersama Mas Doni untuk acara lamaran Risa nanti. Aku seniat itu untuk mempersiapkan acaranya, karena ini adalah acara untuk lamaran adik kandungku. Tentunya aku harus mempersiapkan sebaik mungkin. Pagi harinya ketika aku, Mas Doni dan Risa sarapan sebelum pergi berkegiatan, aku meminta mereka untuk melihat bajuku yang akan digunakan untuk acara Risa nanti. Mas, Risa bagus nggak baju Mbak? Ucapku sambil membawa baju yang akan aku gunakan. Bagus banget bajunya cantik sekali ya, Mbak Modek, ucap Mas Doni sambil melihat Risa. Cantik banget, baju untuk dipakai. Kapan Mbak? Ucap Risa menanyakan kepadaku. MB pakai baju ini buat acara lamaran kamu nanti, ucapku memberitahu Risa. MB ini kan acaranya masih lama, ucap Risa. Karena apa-apa, MB persiapkan dulu saja, ucapku kepada Risa. Aku tidak mau ketinggalan soal acara Risa nanti karena aku mau sekali melihat adikku bahagia dengan orang yang dia pilih sendiri untuk jadi pasangannya. Setelah selesai sarapan, Mas Doni dan Risa pun langsung berangkat menuju aktivitas ya masing-masing, dan aku akan membersihkan rumah agar kelihatan lebih nyaman ketika mereka sudah pulang nanti. Sedang beres-beres rumah, tiba-tiba Mas Doni menelponku. Halo Mas, ada apa? Ucapku menjawab. Telepon dari Mas Doni. Aku hari ini pulang agak cepat. Nanti kita pergi staycation ya, ucap Mas Doni berniat mengajakku. Iya Mas, kalau gitu nanti aku beres-beres, ucapku, dan Mas Doni langsung mematikan telepon. Ternyata hari ini Mas Doni akan pulang kerja lebih cepat karena dia berencana untuk mengajakku untuk menginap di hotel malam ini karena dia pengen ngobrol berdua bersamaku saja. Dan lagi-lagi sikap Mas Doni membuatku percaya bahwa dia sangat menyayangiku dan memahami perasaanku saat ini. Mungkin saja ini sebagai permintaan maaf Mas Doni kemarin karena cuk saja mendengarkan kabar baik tentang Risa, ucapku dalam hati. Aku langsung segera menyelesaikan pekerjaan agar nanti ketika Mas Doni sudah pulang hanya tinggal siap-siap saja. Sedang asyik membereskan peralatan untuk aku bawa bersama Mas Doni nanti. Tiba-tiba Risa pulang dari kuliahnya. Tokek, tok, Mbak, aku udah pulang, ucap Risa sambil mengetuk pintu rumah. Iya Risa, sebentar, ucapku bergegas untuk membuka pintu. Mbak udah rapi banget, mau kemana ini? Ucap Risa menanyakan kenapa aku rapi sekali. Mbak mau staycation sama Mas Doni, Riz, ucapku menjawab pertanyaan Risa. Oh gitu, semoga pulang bawa adik ya. Untuk aku. Yaudah Mbak, aku ke kamar dulu ya, ucap Risa bergegas untuk ke kamarnya. Sepertinya Risa nggak senang ya mendengar aku pergi bersama Mas Doni. Buktinya ketika aku bilang mau pergi bersama Mas Doni, dia hanya merespon begitu saja, ucapku. Dalam hati bertanya-tanya, aku berusaha positif thinking. Mungkin saja Risa merasa capek habis pulang kuliah. Aku segera melanjutkan untuk beres-beres, dan setelah selesai aku hanya tinggal menunggu Mas Doni pulang saja. Apa yang terjadi ketika Mas Doni sampai di rumah? Dia tiba-tiba saja membatalkan rencana untuk pergi staycation yang sudah dia janjikan tadi. Padahal aku sudah mempersiapkan apa saja yang akan dibawa untuk pergi. Alasan yang masuk akal, tapi ternyata itu hanya alasannya saja. Sepertinya kita nggak jadi pergi sekarang, ujar Mas Doni, membatalkan rencana untuk pergi. Kenapa Mas? Kok tiba-tiba saja? Ucapku dengan perasaan sedikit kecewa. Aku nanti ada keperluan mendadak jadi. Nanti harus pergi lagi. Kapan-kapan saja ya? Kecapnya memberi alasan yang tepat, tapi
Yang sebenarnya terjadi adalah dia pergi bersama Risa untuk mengulangi perbuatan kejinya tanpa sepengetahuanku lagi. Setelah Risa mengetahui bahwa aku akan pergi bersama Mas Doni, diam-diam di dalam kamar Risa menelpon Mas Doni meminta agar rencana itu dibatalkan. "Mas, kamu mau pergi sama Mbak berdua ya?" Ucapnya menelpon Mas Doni yang tengah di perjalanan menuju ke rumah. "Iya, kenapa?" ucap Mas Doni menjawab teleponnya. "Iya, aku cemburu loh Mas, bayangin kamu berdua sama Mbak. Aku minta kamu cancel saja ya, aku mohon," ucap Risa yang melarang Mas Doni untuk pergi bersamaku. Entah apa yang merasuki Mas Doni mau mendengarkan apa yang Risa minta. Padahal istrinya aku bukan Risa. Begitu hebatnya mereka membohongiku dan lebih memilih untuk berduaan saja. Karena dari dulu aku selalu bercerita kepada Risa apa saja yang terjadi. Hal ini aku juga mau menceritakannya kepada Risa agar aku bisa melepaskan sedikit emosiku karena Mas Doni. "Risa, Mbak mau cerita bola nggak?" ucap. "Ku ingin menceritakan yang terjadi tadi." "Cerita apa Mbak? Bukannya mau pergi bareng Mas Doni?" ucap Risa yang seolah-olah tidak mengetahui, padahal dia sendiri yang membuat Mas Doni membatalkan rencananya. 6.100, Mas Doni tiba-tiba saja membatalkan rencana kami, katanya sih ada urusan kerjaan yang mendadak banget. Dengan raut mukaku yang sedikit kecewa, terus emang bangga kesal sama Mas Doni mendadak ngebatalin gitu aja, ujar Risa yang sepertinya senang mendengar hal ini. Pengen marah sebenarnya, tapi mau gimana lagi, dia ada keperluan mendadak gitu, nggak mungkin Mbak larang juga, ujarku yang sebenarnya kecewa karena sudah lama rasanya tidak pergi bersamanya. Selesai mengobrol bersama Risa, aku langsung ke dapur untuk membuat teh sambil menenangkan hatiku tanpa aku ketahui mereka akan pergi berduaan saja. Duduk di meja makan sambil meminum teh hangat, tiba-tiba Risa menghampiriku. "Mbak, aku mau minta izin pergi keluar ya. Mau ngerjain tugas di rumah teman." Alasan yang diberikan Risa untuk mengelabuiku, tapi aku tidak merasa ada hal yang disembunyikannya. "Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan pulang malam banget ya dek," ucapku mengizinkan Risa pergi. Ternyata di belakangku mereka sudah mempersiapkan hotel untuk berduaan malam ini. Alasan yang mereka berikan hanya tipuan saja agar aku tidak curiga. Mas Doni yang sudah sampai di hotel yang sebenarnya tempat untuk berdua bersama, ku malah menundang Risa untuk menemaninya. "Mas, aku udah jalan ke sana, kamar nomor berapa?" ujar Risa di jalan untuk menyusuli Mas Doni yang sudah menunggunya. "Kamar 354. Kamu naik saja langsung bisa tanpa kartu," ucap Mas Doni memberitahu kamar yang sudah dia pesan. Sudah semakin malam dan jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba hatiku merasa gelisah sekali, seperti orang kebingungan. Dadaku yang berdegup kencang tanpa sebab. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu aku sangat tidak karuan memikirkan Mas Doni dan Risa yang belum pulang. "Mas, malam sekali kamu pulang," ucapku bertanya karena tidak biasanya Mas Doni pulang larut malam seperti ini. "Iya, tadi ada hal yang diselesaikan dulu," alasan Mas Doni menutupi kebohongannya. Aku dan Mas Doni langsung masuk ke kamar. Tiba-tiba Risa mengirimkan pesan bilang kalau malam ini dia tidur di rumah teman. Sebenarnya dari dulu Risa tidak pernah tidur di rumah orang lain, tapi kok sekarang dia seperti ini. Padahal sebenarnya Risa tidur di hotel karena Mas Doni sudah pulang. Kalau Risa memutuskan untuk pulang juga malam itu, pasti saja aku akan merasa sangat curiga dengan mereka.